Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Mubarak, NIM 2303040050. Saya akan membuat video implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python pada sistem rekomendasi pemilihan laptop menggunakan metode cache-based listening dan nearest neighbor. Jadi yang pertama di sini ada cache-based atau data kasus lama. Di sini program menyimpan data kasus lama yang akan dijadikan referensi rekomendasi. Nah, pada bagian ini berisi data laptop lama yang setiap datanya memiliki atribut budget, RAM, storage, dan juga kebutuhan. Sebagai contohnya di sini ada K1 budget 8 juta, RAM 8, storage 512, dan kebutuhannya adalah Office. Maka solusi yang didapatkan adalah Asus VivoBook. Di sini terdapat 5 kasus yang dijadikan sebagai referensi. Kemudian selanjutnya ada bobot. Di sini bobot ini untuk menentukan tingkat kepentingan setiap fiturnya. Misal budget, maka bobotnya 0,4, RAM bobotnya 0,2, storage 0,2, dan kebutuhan 0,2. Budget yang diberi bobot paling besar itu menjadi faktor utama dalam memilih laptop. Kemudian selanjutnya fungsi similarity numerik. Jadi program ini menghitung kemiripan data numerik, budget, RAM, dan juga storage. Sini untuk menghitungnya adalah 1 dikurangi absolute X min Y dibagi max X Y. Kemudian selanjutnya fungsi similarity kategorikal, yaitu untuk data teks seperti kebutuhan. Maka yang digunakan adalah fungsi similarity kategorikal. Contohnya adalah jika kategori yang dibutuhkan adalah editing dan yang dicari juga editing, maka nilai similarity-nya akan bernilai 1. Jika berbeda maka 0. Kemudian selanjutnya fungsi hitung total dari similarity. Ini menggunakan rumus nearest neighbor, yaitu sigma dari bobot dikalikan dengan sim. Contohnya adalah similarity budget dikali dengan bobot budget, similarity RAM dikali dengan bobot RAM, similarity storage dikali dengan bobot storage, dan similarity kebutuhan dikalikan dengan bobot kebutuhan. Lalu semuanya dijumlahkan. Semakin besar hasilnya, maka semakin cocok dengan laptop tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi rekomendasi. Jadi di sini program akan mengecek satu persatu semua laptop yang ada di basis kasus atau data kasus lama yang dijadikan sebagai acuan. Sini for cache in cache, program melakukan perulangan untuk menghitung similarity terhadap K1, K2, K3, K4, dan K5. Jadi setiap laptop akan memperoleh nilai similarity. Kemudian hasil dot sort. Setelah semua similarity dihitung, program memilih nilai tertinggi. Jadi program mengurutkan data dari nilai similarity terbesar ke yang terkecil. Kemudian selanjutnya di sini ada data testing yang berisikan 5 inputan.
Jadi tujuannya untuk menguji apakah sistem bisa memberikan rekomendasi pada berbagai kondisi pengguna. Nah, yang selanjutnya ada for each test in enumerate test case start sama dengan 1. Jadi program menguji semua input secara otomatis. Program akan membaca test case 1 hingga test case 5, lalu menjalankan fungsi rekomendasi untuk masing-masing inputan. Dan kemudian sini ada print-printnya untuk mencetak output. Sini kita langsung lihat saja hasil dari inputan test case dari test case 1 hingga test case 5. Yang pertama, budget 12 juta, RAM 8 GB, storage 512 GB. Kemudian kebutuhannya adalah editing, maka sistem merekomendasikan Lenovo IdeaPad dengan similarity 0,93. Kemudian test case yang kedua dengan inputan budget 16 juta, RAM 16 GB, kemudian storage 1000 GB atau 1 TB, kebutuhannya adalah gaming, maka sistem memberikan rekomendasi Acer Nitro 5 dengan nilai similarity 0,97. Lanjut ke test case yang ketiga dengan inputan budget 19 juta, RAM 16 GB, storage 1000 GB atau 1 TB, kemudian kebutuhannya adalah gaming, maka rekomendasi dari sistem adalah Asus ROG dengan similarity 0,98. Kemudian test case yang keempat, inputannya adalah budget 7 juta, kemudian RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB, dan kebutuhannya adalah Office, maka direkomendasikannya adalah HP 245 dengan similarity 1. Kemudian yang terakhir test case 5, inputannya adalah budget 9 juta, kemudian RAM-nya 8 GB, storage 512 GB, dan kebutuhan adalah Office, maka rekomendasinya adalah Asus VivoBook dengan similarity 0,96. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan ataupun salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.